Berikutnya pemirsa, militan Palestina kembali menembakkan ratusan roket ke wilayah Israel pada Rabu waktu setempat. Hujan roket oleh militan Palestina adalah sebagai bentuk serangan balasan atas rangkaian serangan udara Israel. Israel sebelumnya melakukan serangan udara ke wilayah Palestina yang menewaskan 21 orang, termasuk 3 militan senior serta sedikitnya 10 warga sipil. Mesir telah berusaha memediasi gencatan senjata, namun demikian tampaknya belum membuahkan hasil. Itu adalah pertempuran terberat antara militan Palestina dan Israel dalam beberapa bulan terakhir. Lalu bagaimana perkembangan terkini di Gaza? Sudah ada Muhammad Hussein di sana. Hussein, apakah penyerangan yang dilakukan pihak Israel terus berlangsung dan bagaimana situasi di sana saat ini? Silakan Hussein. Ya, baik, sampai saat ini pasukan udara Zionis Israel masih terus membombardir yang menggempur sejumlah wilayah terpisah di jalur Gaza, di wilayah selatan di kota Khan Yunis hingga wilayah Bet Hanun di jalur Gaza bagian utara, bahkan juga di wilayah Gaza Tengah. Tidak jauh dari tempat saya berada saat ini. Serangan-serangan tersebut berasal dari udara dan juga tadi ada dari arteri laut dan juga tank-tank baja di perbatasan timur. Sejauh ini korban meninggal dari pihak keluarga Palestina sudah mencapai angka 30, di mana 6 diantaranya adalah anak-anak, 3 diantaranya kaum wanita, dan 2 lanjut usia atau lansia. Sementara korban luka sudah mencapai lebih dari 100 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda akan berhentinya serangan-serangan brutal Israel ke jalur Gaza. Ya Hussein, lalu bagaimana untuk kondisi kerusakan di sana saat ini? Kerusakan sangat masif ya, karena tentara Zionis Israel ini mereka mentarget rumah-rumah warga sipil dan juga kantor-kantor publik pemerintah. Jadi kerusakan sangat parah dan juga karena tidak adanya fasilitas bunker-bunker atau shelter-shelter pelindungan di Gaza. Jadi warga Gaza stay di rumah masing-masing dan bersiaga menghadapi berbagai risiko yang mereka temukan atau mereka dapatkan dari serangan-serangan tersebut. Baik Hussein, apakah ada gencatan senjata selanjutnya? Sejauh ini masih terus diupayakan oleh pihak mediator di sini dilakukan oleh pemerintah Mesir. Perbicaraan antara pihak Jihad Islami dengan perwakilan dari Zionis Israel masih terus berlangsung di Kairo. Kita masih menunggu bagaimana update selanjutnya, apakah berlanjut atau tidak. Tapi tadi beberapa menit yang lalu kita mendapat kabar pernyataan statement dari Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Dia mengatakan bahwa beberapa menit ke depan ini akan diputuskan apakah akan tercapainya gencatan senjata atau akan berlanjut hingga operasi militer secara masif ke jalur Gaza. Ya, ini kan menurut informasi yang beredar, pertempuran ini merupakan salah satu yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Itu mungkin dapat dijelaskan mengapa ini menjadi pertempuran yang terbesar ini antara militan Palestina dan Israel? Ya, memang sejauh yang saya perhatikan, eskalasi semacam ini yang terakhir itu terjadi 1,5 tahun lalu. Ya, dan itu pun nggak sebesar kali ini, korban jiwanya mencapai 30 dan korban luka mencapai 100 ya. Ya, bisa dikatakan untuk 1,5 tahun terakhir atau bahkan untuk sejak 2021 atau 2 tahun terakhir ini yang terbesar dan kita masih dalam tahap eskalasi, belum tahap operasi agresi militer ya, karena kalau sudah masuk ke operasi agresi militer artinya jangkauan dan intensitas serangan Zionis ke jalur Gaza ini akan jauh lebih besar dibandingkan eskalasi. Meskipun kalau kita bicara eskalasi ini per hari ini bisa ratusan rudal yang mendarat di Gaza, tapi kalau sudah bicara agresi militer
itu sudah akan mencapai ribuan roket yang akan membombardir Gaza per harinya. Ya, Hussein, sejauh ini bagaimana dengan proses evakuasi yang mungkin dilakukan di sana dan juga kondisi WNI yang berada di Palestina? Ya, untuk evakuasi tidak ada sejauh ini, dan kondisi WNI Palestina alhamdulillah semua dalam keadaan baik-baik saja, karena memang tidak banyak WNI Indonesia yang ada di Gaza, hanya sekitar 5 atau 6 orang, tapi alhamdulillah meskipun tidak ada bunker-bunker perlindungan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi sejauh yang saya ketahui sejauh ini kami dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Bagaimana dengan rencana misalnya keluar atau tidak, ini kembali ke kebijakan pihak Zionis, karena kita di Gaza ini diblokade, kita nggak bisa keluar seenaknya gitu, karena pintu perbatasan Rafah itu ditutup sejauh ini, dan juga pintu perbatasan Karen Abu Salim juga ditutup. Baik. Maka di kesempatan ini saya ingin mengajak menyeru kepada pemerintah Indonesia untuk tolong berikan sedikit kepedulian terhadap isu Palestina ini, gitu. Karena sudah sejauh ini 3 hari ini kami dimombardir, kami belum mendengar ada statement dari pihak pemerintah, entah itu bentuk kecaman atau kutukan terhadap aksi serangan Zionis Israel ini. Dan saya ingin jelaskan bahwa diamnya masyarakat internasional, diamnya negara-negara di dunia terhadap serangan ini seperti restu bagi pihak Zionis untuk melanjutkan aksi barbarnya, aksi terornya terhadap warga sipil Palestina di jalur Gaza. Maka dari itu kami berharap pemerintah segera mengeluarkan statement kutukan atau kecaman untuk menekan agar dihentikannya serangan-serangan brutal ini. Baik, Hussein, semoga pesan Anda dapat didengar oleh pemerintah Indonesia dan juga jaga kondisi Anda di sana, hati-hati. Dan terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali Hussein.